Selamat datang kembali di podcast KBRI Oslo, teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya KBRI Oslo. Dan di hadapan saya sudah ada Pak Menon. Pak Menon Wilasmono adalah lokal staff pertama KBRI Oslo. Selamat datang Pak Menon. Terima kasih Pak. Pak Menon ini sudah berapa tahun Pak tinggal di Norwegia? Kurang lebih 44 tahun. 44 tahun. Jadi pada saat KBRI berdiri, Pak Menon ini adalah salah satu staf pertama ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak datang ke Oslo pada tahun 1981. 1981. Saya belum lahir teman-teman. Saya belum lahir 1981. Nah, sebetulnya hubungan diplomatik Indonesia dan Norwegia sendiri sudah dimulai 75 tahun yang lalu. Tahun ini kebetulan Indonesia dan Norwegia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Jadi pas banget nih temanya dengan yang kita angkat pada kali ini. Pak Menon, mungkin sebelum kita bicara tentang KBRI, mungkin bisa diceritakan sekilas Pak tentang Bapak. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan tahun 1981 ke sini. Iya. Jadi sebenarnya pada saat itu ke sini memang tujuannya untuk bekerja di KBRI atau sudah bekerja di tempat lain sebelumnya Pak? Yang saya tahu dulu itu dulu kan Deplu, terus menjadi Kemlu. Nah itu mau ada pembukaan perwakilan di Norwegia yang di kota Oslo. Nah, lantas kami melamar melalui Deplu. Pada tahun 1981. Jadi menjalani screening segala. Nah itu kami datang pada bulan September 81. Ya. Tapi KBRI-nya baru terlaksana sesudah Kepri-nya melaksanakan kredensial. Itu bulan Oktober. Tapi tanggalnya nggak tahu. Iya. Pada waktu itu siapa Pak dubes pertamanya? Kalau masih ingat? Bapak Usodo Notodirjo. Bapak Usodo Notodirjo. Masih ada atau sudah almarhum? Sudah meninggal. Ya. Oke, dan beliau pejabat karir di Kemlu ya pada saat itu? Iya. Iya, karir. Oke. Jadi tahun 81. Nah, pada saat itu kantor KBRI di mana Pak awal pada saat mulai berdiri itu? Pada saat itu kita menyewa tempat di hotel. Hotel di apa? Hotel Sasotel di sebelahnya istana. Hotel itu masih ada sekarang? Albert Gata Sasotel. Berapa lama tuh di hotel itu? Kalau nggak salah hampir setengah tahun. Jadi sambil cari-cari gedung pada saat itu. Sedangkan Kepri-nya berkantor di Hotel Continental. Jadi KBRI-nya di hotel yang dekat istana itu, Sasotel. Kepri-nya di Hotel Continental itu yang dekat National Theater. Iya. Oke. Nah kemudian dapat gedung kantor itu mulai kapan pindah dari hotel? Itu, saya juga kurang tahu. Tapi 1982 baru dapat. 82 itu dapat kantor. Jadinya mungkin awal-awal tahun. Itu sewa ya Pak ya kantornya? Iya, sewa. Masih ingat Pak di mana lokasinya pada saat itu? Di belakang istana juga, di Jalan Incognito Gata nomor 8. Nomor 8 Jalan Incognito Gata. Oke. Nah kemudian berapa lama tuh di situ berkantor? Kalau Pak Menon mungkin masih ingat? Di Incognito? Yes. Itu sampai 1998. Lama ya, dari 82 Iya, itu ke 98. Iya, itu waktu terjadi Krismon. Atau kenapa Kepri-nya terus kita pindah di Gangerov. Jadi itu sekitar 16 tahun berkantor di Incognito Gata itu. Dari 82 ke 98. Kemudian 98 karena Krismon pindah ke Gangerov. Itu gedungnya lebih murah, lebih kecil atau kenapa tuh? Mungkin pada saat itu Krismon ada pertimbangan finansial gitu? Enggak, itu gedungnya lebih kecil Pak. Taman parkirnya juga tidak ada. Jadi ini ya mungkin karena bersebelahan dengan kedutaan Mesir. Iya. Mungkin asumsi saya mungkin karena pada saat itu ada krisis ekonomi sehingga mungkin
kondisi keuangan negara sedang sulit sehingga mencari gedung yang lebih murah gitu ya. Oke, nah kemudian berapa lama tuh di gedung yang itu? Di gedung itu sampai 2025. 2005. 2005. Nah, Oh, berarti habis itu pindah ke gedung ini yang sekarang. ini ya. Oh, jadi ada 3 gedung yang pernah dipakai ya Iya. di selain yang hotel itu ya. Nah, Hotel sampai itu saat ini. ya. Oke, itu berarti sekitar 98 sampai 2005. Jadi sekitar 7 tahun. Kemudian kita pindah ke Friedrichsbergate ini 12, dari 2005 2005 sampai sekarang ini udah 20 tahun berarti di tempat ini ya. Iya, dari 2005 ke ini. Oke, berarti ada 3 gedung di luar hotel yang pernah dipakai berkantor oleh KBRI. Kalau dibandingin 3 gedung ini Pak, menurut Bapak mana nih yang paling enak gitu, yang paling nyaman? Kalau saya bilang ya yang lumayan ya ini. Yang ini yang paling karena dekat dengan transportasi umum. Transportasi umum. Dan di sini juga di sekitar sini banyak kantor-kantor kedutaan yang lain ya. Di belakang kita ada Austria. Kedutaan Austria, terus di dekat situ tuh saya lihat ada Finland, terus Hungaria. Di sebelah kita Ceko ya. Banyak memang ini kawasan embassy ya di sini tuh. Oke. Nah, Pak, pada saat KBRI didirikan itu berapa stafnya kalau Bapak masih ingat? Stafnya waktu itu yang pertama datang itu ada Kepri, fungsi politik, terus ini administrasi, dan menyusul fungsi pensos sama komunikasi. Oke, itu yang staffnya ya. Kalau yang lokal staffnya ada berapa ini? Lokal staffnya itu ada 7. 7 ya. Itu fungsi di tiap fungsi berarti ada. Yang datang pada bulan September saya, lantas di bulan Desember itu Pak Heri, Pak Sunu, terus ada dari orang Kemlu 2, itu bagian administrasi 2, sama politik 1. Oke, jadi pada saat Bapak datang September itu Bapak dengan siapa yang ada di sini? Dengan Kepri. Kepri aja. Kepri fungsi politik sama administrasi. Berempat berarti ya? Iya. Berempat. Oke. Nah, kemudian kan sekarang kita punya Wisma Duta ya di Hook Avenue. Nah, dulu setelah dari Hotel Continental itu langsung ke sana atau ke gedung lain dulu? Pada tahun 81 juga kami mendapat penawaran untuk bisa menyewa rumah kepunyaan kedutaan Inggris di daerah barat. Nah, jadi kita menyewa untuk Wisma sebagai Wisma. Untuk Wisma ya. Oke, berapa lama tuh Pak di situ? Kemungkinan ada 9 bulan. Oh, 9 bulan. Oke. Terus setelah itu baru ke itu. Baru mendapat tempat di namanya Winan gitu. Nah, itu kita menyewa gedung. Bangunan di alamatnya Jalan Holmenwayen. Itu agak lama kalau yang di situ. Di situ sampai ya kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Oke. Nah, kalau yang Wisma yang sekarang itu statusnya kan udah milik pemerintah. Kita beli ya. Nah, tahun berapa tuh Pak dibeli? Dibeli tahun 92. 92. Oke, jadi pada saat dubesnya siapa waktu itu? Bu Teti Latu Papua. Oke, Bu Teti ya. Oke, masih inget dulu harganya berapa waktu beli? Ditawarkan sekitar 12 juta. 12 juta kroner ya? Kroner, ini harus dilihat pada saat itu nilai tukarnya berapa. Nanti kita lihat 12 juta kroner. Oke. Jadi itu sebelumnya rumah pribadi ya? Itu rumah pemiliknya menyewakan bagian bawah untuk siaran,
terus bagian tengah untuk perkantoran, sedangkan yang di atas itu yang pemilik rumah. Oke. Jadi yang punya itu individu berarti kan, bukan Iya, perusahaan perorangan. perorangannya. Oke. Ada mungkin ada sejarah khusus nggak Pak tentang rumah itu? Nah, pada saat ada penawaran gedung itu sebenarnya bukan itu yang mau dibeli. Oke. Ada di nomor 5 atau nomor 7 itu sebenarnya yang mau dibeli. Tapi pada waktu saat mau membeli gedung itu, tetangga sekitarnya pernah ngasih tahu katanya ada di nomor 3 mau dijual. Nah, langsung bagian administrasinya, TU-nya berhubungan dengan yang punya gedung untuk melakukan negosiasi mengenai pembelian. Nah, akhirnya gedung itu yang didapat yang nomor 3. Oke. Karena view-nya juga bagus. Iya, jadi gedung itu bagus ya. Nanti kita kasih foto-fotonya mungkin ya. Jadi gedung itu di pinggir pinggir dermaga gitu. Di sekitarnya itu banyak berlabuh kapal-kapal milik orang Norway ya, kapal-kapal orang kaya. Tempat ini adalah tempat handar kapal-kapal. Dan suasananya sangat nyaman lah, sangat pokoknya kalau kesana itu kesannya itu ini banget, nyaman dan sejuk dan asik lah gitu. Nah, oke, itu tentang Wisma ya. Dan sejak itu jadi kan Wisma itu sudah menjadi hak milik, sementara kalau kantor ini kan masih sewa ya Pak ya. Iya, kantor sendiri ini sewa. Kalau kantor ini sebelumnya apa Pak? Rumah juga, rumah Ini, pribadi ya? Kantor yang sekarang ditempatin itu perkantoran juga Pak. Sebelumnya kantor juga memang. Jadi ada, kalau nggak salah ada 3 perusahaan. Jadi ini di bawah kelola perusahaan? Enggak, ada 3 perusahaan yang nyewa ini sebelumnya? Oke. Ini yang punya dulu milik kepunyaan perkapalan. Iya. Nah, tahun berapa itu pernah ditawarkan juga ke KBSI. Untuk dibeli? Untuk dibeli. Kita nggak beli ya akhirnya? Tapi berhubung tidak ada dana, kita tidak membelinya. Iya, ini kalau ini pasti mahal ya, karena ini Kalau lokasinya salah pada di saat kota. ditawarkan 35 juta. Tahun berapa itu? Waduh, saya lupa Pak. Kalau sekarang pasti udah lebih tinggi lagi, udah jauh mungkin. Udah nggak sanggup Pak. Iya, memang dulu pas zaman itu kan kita punya banyak gedung dibeli pada saat tahun-tahun 80-90 gitu kayaknya. Iya. Di baik. Februari pernah waktu zaman corona itu ada penawaran gedung. Rencana mau beli juga ya? Sudah dapat persetujuan dari pusat. Oke. Cuman karena ada corona akhirnya tertunda. Tidak dilanjutkan. Ya, semoga. Sampai yang punya gedung ini menurunkan harga sampai 25 juta. Dari berapa? Dari harga 100. Wah, 1/4 dong? Iya. Enggak, dari harga 100 dikurangi 75. Jadi 25 jadi juta. 75. Ya. Nah, jadi 75. Waduh, sayang banget. Semoga terletak di figuran Pak. Semoga nanti kesampaian ya cita-cita untuk membeli gedung menjadi kantor sendiri. Nah, Pak Minon, pada saat Bapak kesini tahun 81 itu bagaimana kondisi Norwegia dan mungkin masyarakat Indonesia di sini? Bayangan saya mungkin belum sebanyak sekarang ya masyarakat Indonesia pada saat itu ya. Di sini belum begitu banyak masyarakat Pak. Itu baru tahun 85 juga belum begitu banyak. Kemungkinan tahun 90-an baru banyak pendatang baru, masyarakat yang kemari. Itu biasanya mereka kesini untuk kuliah atau untuk kerja atau apa biasanya Pak? Kemari kebanyakan ini Pak menikah dengan menikah dengan warga sini. Oke. Kebanyakan yang jadi suaminya orang Norway. Berarti kebanyakan yang Indonesia. Cewek-cewek dulu ya yang kebanyakan datangnya. Oke, terus baru setelah itu mahasiswa mulai berdatangan ya? Iya, tapi kebanyakan di Oslo nggak begitu banyak Pak. Kebanyakan di Trondheim sama Stavanger. Kenapa tuh Pak? Karena ada itu NTNU Pak.
Oh, kebanyakan mahasiswa Indonesia kuliahnya di ITNI ya? Nah iya, sama di Oh, oke. Kalau sekarang tuh berdasarkan data konsuler kalau nggak salah sekitar 1.400-an ya warga iya, Indonesia iya, di seluruh Norwegia. Dan tersebar ada di Oslo, di Trondheim, di Bergen, di Stavanger, ada juga bahkan yang di ujung sini ya di Utara. Tromsø. Iya betul. Iya, jadi kurang lebih segitu jumlah warga kita pada saat itu mungkin baru puluhan kali ya Pak ya pas Bapak datang. Waktu datang ini kebanyakan ini Pak, yang saya tahu itu banyak pelaut, Oke. tapi sudah nggak berlayar, jadi kerja di darat. Oh, jadi awalnya Pada saat itu, pelaut, terus akhirnya lanjut kerja di itu ya. darat. Oke, oke, oke. Itu ada 5 orang. Oke. Kalau Oslo-nya sendiri Pak banyak perubahan nggak selama 40 tahun terakhir Bapak di sini? Oh banyak sekali Pak. Misalnya Bapak yang mungkin mencolok dan Kayak Akebrige. Kerbriga. Akebrige dulu tuh tempat ininya apa? Untuk tempat perbaikan kapal. Oke. Gitu. Sekarang jadi itu ya, jadi lokasi tempat. wisata. Jadi orang-orang pada jalan-jalan, ada yang makan, belanja di situ ya. Salah satu pusat wisata itu tahun berapa mulai dikembangkan Akebrige itu? Belum lama berarti. Itu nggak jauh berbeda dengan ini Pak, dengan dibangunnya Oslo City. Oke. Gitu. Bapak udah di sini berarti pada saat Sudah. dibangun ya? Sudah. Berarti dulu lumayan sepi ya Oslo ini ya? Dulu nyari beras saya susah Pak. Oh ya? Iya. Yang ada cuma satu toko Cina di Victor Fed. Afut belum ada pada Oh waktu belum itu? Pak, belum ada. Dulu ada namanya apa nggak? Asia Food nggak salah. Asia Food. Di Vika, namanya itu satu-satunya. Oke, restoran-restoran Asia juga belum Belum banyak. banyak Pak. Kebanyakan ya ini apa? Kedainya orang Norway. Yang jual apa? Hamburger sama itu hotdog. Kalau kayak masjid-masjid gitu udah banyak belum dulu? Pada waktu Bapak datang? Belum Pak. Belum juga ya? Belum banyak, belum banyak pendatang. Gitu. Jadi apa Pak yang Bapak tantangannya pada saat itu apa? Pada waktu datang kan pasti kan dulu kan belum ada internet, belum ada handphone ya kan? Nah itu Bapak aja. datang ke tempat baru yang sangat jauh dari Indonesia, negara yang sangat di ujung gitu kan? Apa yang Bapak? Iya dulu tuh pada saat ada, itu? kalau misalnya kita dulu kan handphone juga belum ada Pak. Iya. Iya. Itu sekitar tahun 85, 84 baru mulai ada telepon genggam. Itu yang dimonopoli dengan Motorola dulu sama Nokia. Gitu. Yang lainnya belum ada, itu baru telepon biasa, belum smartphone Pak. Telepon rumah itu yang Bukan Pak, telepon telepon genggam tapi masih yang belum smartphone yang jadul itu ya. Yang bisa buat apa SMS. Iya. Jadi dulu sebelum ada internet kalau komunikasi dengan Indonesia gimana Pak? Ini apa? Jadi ada apa? Perusahaan tuh yang menjual kartu namanya Global Connect. Nah, itu kita pakai itu, jadinya nelpon sistem feedback. Gimana tuh feedback? Jadinya kita pakai nomor itu, nanti habis itu ditelepon balik pakai nomor yang ada di kartu. Oke. Nah itu ada limitnya berapa menit. Ini kalau Gen Z ini nggak relate nih. Gen Z nggak relate nih. Mereka yang begitu lahir sudah ada handphone, apalagi ya kan lahir sudah ada smartphone tuh nggak relate. Kalau generasi mungkin milenial yang mengenal handphone setelah jatuh cinta gitu mungkin masih agak relate dikit-dikit. Tapi kalau Gen Z ini nggak relate. Untuk nyari info mengenai berita tuh kebanyakan orang baca koran. Oh iya, dulu masih koran. Jadi orang tuh beli koran untuk baca ini, habis itu korannya ya buat. Tapi kalau untuk mengikuti berita di Indonesia gimana Pak? Di Indonesia ya sementara ya kalau yang dari KBRI kan dapat ini Pak, ada kayak semacam berita kawat. Oh berita kawat ya? Iya.
karena kan belum, kalau sekarang kan tinggal kita kan buka websitenya, kalau Iya, dulu kan belum. dulu belum ada internet Pak. Heeh. Gitu. Oh, jadi mengandalkan kawat itu ya, jadi belum Iya. dulu tuh komunikasi itu masih sangat terbatas ya. Iya, jadi kalau kita ngirim berita apa, terima balik dengan berita itu biasa pakai telex. Gitu. Tapi kalau orang luar kurang tahu Pak, nggak ini. Soalnya ya TV juga nggak ada, TV apa untuk internet kan belum ada. Iya. Ya, jadi paling ngandelin itu kali ya, berita-berita dari siaran internasional itu Iya, kalau memang lagi mungkin ada bisa berita juga tentang dengan Indonesia. ini Pak dulu radio. Oh, radio bisa? Iya, radio bisa. Radio-radio yang udah lama Oh. itu bisa ini mendengarkan berita dari Indonesia. Baik Pak Menon, terima kasih banyak Pak atas sharingnya siang kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi karena tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan kedua negara, kita pakai background 75 tahun Indonesia Norway. Selain ini kita juga mungkin nanti akan ada beberapa event dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan bilateral kedua negara. Jadi stay tune, pantau terus sosmed KBRI Oslo di YouTube, Instagram maupun di Facebook. Oke, sekian, terima kasih.